Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu ala nabi. Hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan perkuliahan pada pertemuan yang ketiga pada mata kuliah manajemen program gizi. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan analisis situasi dalam bidang gizi masyarakat. Sebenarnya kalau dilihat dari pertemuan kedua dan pertemuan hari ini, kalian sebenarnya sudah mulai melakukan yang namanya analisis situasi gitu ya. Hanya saja mungkin kemarin masih penelusuran literatur. Nah, nanti setelah ini maka akan dilakukan analisis situasi yang memang fokus pada bidang permasalahan gizi yang akan kalian buat sebuah program terkait dengan masalah tersebut gitu ya. Oke, outline-nya hari ini adalah apa itu analisis situasi gitu ya. Kemudian tujuannya apa, kemudian jenis analisis situasi apa yang kita lakukan dalam proses perencanaan suatu program. Dan berikutnya nanti masuk kepada proses dari analisis situasi itu, yaitu yang nomor 2 sampai nomor 4 itu adalah proses analisis situasi itu, dan ini akan dilaksanakan pada saat praktikum. Gitu. Nah, tapi nanti akan Ibu sampaikan materinya dulu, besok Ibu kasih pengantar lagi untuk proses praktikumnya. Oke, nah analisis situasi itu apa sih gitu ya? Jadi analisis situasi itu adalah proses untuk mengetahui masalah kesehatan yang ada di suatu kelompok masyarakat. Jadi memang analisis situasi itu suatu proses analisis di mana kita untuk mengetahui suatu masalah yang ada di masyarakat itu. Jadi nanti diketentukan kelompoknya. Kemarin kan sudah diketentukan kelompoknya, ada yang ibu hamil, ada yang pekerja gitu ya, ada yang remaja gitu. Nah, itu bagian yang namanya kelompok. Kemudian apalagi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan tersebut. Jadi selain kita mengetahui masalahnya, kita juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu ya. Jadi kemarin sudah dibahas juga ini kan ya, kalian sudah mencari faktor-faktor apa yang mempengaruhi masalah tersebut. Selain itu juga ditelusuri gitu dalam analisis situasi adalah keadaan upaya yang sudah dilakukan. Jadi semacam program-program apa sih yang sudah pernah dilakukan untuk masalah ini gitu ya. Atau di kelompok ini apa ya kegiatan yang mungkin sudah pernah dilaksanakan. Nah, itu bagian dari analisis situasi. Dan juga mengetahui bagaimana keadaan sumber daya yang tersedia. Jadi sumber daya seperti apa yang tersedia di kelompok masyarakat tersebut. Dan terakhir juga memahami hal-hal yang menjadi hambatan dan hal-hal yang menjadi mendukung upaya dari yang pernah dilakukan. Jadi analisis situasi itu adalah proses di mana kita menelusuri secara keseluruhan dari suatu masalah, mulai dari nama masalahnya gitu ya, definisi masalahnya, bagaimana besaran masalahnya gitu, kemudian faktor-faktornya, kemudian upaya yang sudah pernah dilakukan, kemudian sumber daya apa yang dimiliki oleh kelompok itu agar bisa melakukan suatu upaya, dan kekurangan atau kelebihan atau hambatan yang pernah dialami ketika melakukan suatu upaya di masyarakat tersebut. Nah, analisis situasi ini merupakan bagian pertama dari yang namanya alur pelaksanaan program kesehatan. Jadi dalam melaksanakan suatu program kesehatan, baik itu dalam alur masalah gizi, masalah penyakit gitu ya, ataupun masalah suatu perilaku, dia dimulai dari yang namanya analisis situasi. Dan berbagai program yang sudah dijalankan baik dari Kemenkes, dari WHO, biasanya lewat analisis situasi dulu. Misalnya kayak COVID lah. COVID saja dalam proses dia menyatakan untuk masyarakat itu menggunakan masker, itu melewati analisis situasi dulu. Oh, ternyata penyakit ini di masyarakat itu tertular melalui pernapasan, droplet,
jaraknya 1 meter gitu. Dari proses analisis situasi ini kemudian muncullah berbagai pemecahan-pemecahan masalah yang mungkin bisa dilaksanakan. Jadi analisis situasi adalah proses awal dari yang namanya membuat suatu program kesehatan, baik nanti program gizi juga termasuk di dalamnya. Nanti masuk setelah ini di pertemuan berikutnya adalah penetapan prioritas masalah, kemudian pemilihan pemecahan masalah. Jadi nanti ada ada teknik-tekniknya dalam menentukan kita kayaknya kita akan menggunakan pemecahan masalah dengan cara yang ini gitu Kak. Dan ini lebih sesuai dengan sumber daya yang ada gitu ya. Upaya-upaya sebelumnya juga mendukung terkait hal ini gitu ya. Baru dilaksanakan, lalu kemudian dimonitoring dan evaluasi. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi analisis situasi. Nah, apa tujuan dari analisis situasi? Jadi analisis situasi itu adalah untuk memahami masalah secara jelas dan spesifik. Jadi memang untuk agar kita bisa menjelaskan bahwa ini masalah, nah perlu ada analisis situasi. Nanti bisa jadi ada suatu masalah yang mungkin dianggap dianggap masalah pada suatu kelompok, tapi ternyata setelah dianalisis bahwa itu bukan prioritas masalah, karena ada namanya prioritas masalah, ada masalah gitu ya. Jadi yang akan sangat penting untuk segera kita tanggulangi adalah yang prioritas masalah gitu ya. Jadi dengan adanya analisis situasi ini kita akan tahu prioritas masalah yang mana yang perlu kita laksanakan terlebih dahulu. Nah, itu memudahkan menentukan prioritas masalah, kemudian juga mempermudah menentukan alternatif pemecahan masalah. Jadi nanti lewat analisis situasi kita akan tahu, oh kita akan melakukan pemecahan masalah lewat faktor yang ini gitu. Jadi oh ternyata faktor ini nih yang berhubungan dalam hasil analisis situasi, ya sudah kita akan melakukan pemecahan masalah lewat faktor ini. Jadi itulah fungsinya dari analisis situasi. Oke. Nah, cara analisis situasi seperti apa gitu. Nah, caranya banyak dan beragam dan masing-masing proses program, baik nanti misalnya kalau secara keseluruhan ya namanya program, kadang ada program di perusahaan, program di masyarakat, program bahkan kadang di pabrik gitu, dia mau bikin program, analisis situasinya bisa berbeda-beda. Jadi akan tetapi tujuannya tetap sama, itu metode analisis situasinya bisa beda-beda. Ada yang dia mungkin analisis situasinya dia menggunakan pendekatan SWOT gitu. Jadi dia dicari apa strength-nya, apa weakness-nya, apa kekurangannya, apa peluangnya, kemudian apa hambatannya. Nah, itu bisa jadi analisis situasi dengan cara SWOT. Namun kalau dalam suatu program kesehatan perlu ada berbagai pendekatan lain yang perlu dilakukan agar kita dapat mendefinisikan masalah kesehatan itu secara detail gitu ya, secara lebih spesifik. Nah, bisa jadi kita analisis situasinya menggunakan informasi dari sistem informasi yang sudah ada. Jadi kayak kemarin kan Ibu sudah minta kalian untuk mencari tahu data 5 masalah gizi yang terkait pada suatu kelompok masyarakat gitu ya. Nah, itu bagian dari yang namanya ini. Jadi menggunakan informasi dari sistem informasi yang sudah ada. Jadi baik dia melalui Riskesdas, Dinas Kesehatan, atau apalagi kemarin itu yang Susenas mungkin atau SDKI gitu. Nah, jadi bisa digunakan data-data itu untuk menggambarkan suatu situasi di masyarakat tertentu. Atau juga memanfaatkan data-data diperkirakan sudah cukup representatif untuk suatu daerah. Ini juga bisa digunakan biasanya kadang dari hasil suatu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di Banten dan sampelnya memenuhi syarat minimal gitu misalnya. Nah, itu data itu bisa kita manfaatkan untuk menggambarkan suatu situasi di masyarakat tersebut. Atau kemudian juga dapat menggunakan berbagai pendekatan dan model, baik itu model sistem, supply demand, kemudian HL Bloom,
kemudian Lawrence Green. Jadi teori-teori ini bisa kita gunakan untuk melakukan pendekatan untuk mengetahui faktornya. Jadi kalau yang tadi yang di atas itu adalah untuk mengetahui masalahnya, kalau yang berikutnya adalah untuk mengetahui faktornya. Kan tadi analisis situasi itu kita harus tahu faktor juga kan. Nah, jadi kita bisa menggunakan teori-teori ini untuk mengidentifikasi faktor apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab dari masalah kesehatan tersebut. Dan yang terakhir adalah memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan. Jadi dua yang di atas itu data-data yang bisa menggambarkan masalah kesehatan. Tapi dua yang di bawah itu cara menganalisis untuk mendapatkan faktor-faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan masalah kesehatan tersebut. Itu ya. Jadi ini cara analisis situasi. Nah, berikutnya analisis situasi apa sih yang akan kita gambarkan dari suatu wilayah? Tadi kan sebenarnya sudah disampaikan ya, ada masalahnya, faktornya, upaya gitu ya. Kemudian hambatan gitu ya, sumber daya. Nah, itu kemudian dipecah-pecah menjadi 5 analisis. Jadi 5 analisis ini termasuk dalam bagian yang tadi, baik itu masalahnya atau faktornya atau upayanya, sumber dayanya. Jadi termasuk dalam 5 hal ini. Yang pertama adalah analisis status kesehatan. Jadi analisis status kesehatan itu adalah menjelaskan masalah kesehatan yang dihadapi. Jadi dalam hal ini kita akan melihat ukuran-ukuran status kesehatan secara kuantitatif, kemudian penyebaran masalah menurut kelompok umur atau menurut tempat atau menurut waktu. Jadi kemarin kalau Ibu tidak salah di dalam laporan yang sudah kalian buat itu ada juga yang sudah melaporkan, oh ternyata kasus hipertensi itu per kabupaten itu dilihat, oh ternyata menurut tempat itu yang tertinggi di kota Tangerang misalnya. Jadi itu bagian dari analisis status kesehatan. Jadi yang di bagian ini biasanya adalah menggambarkan masalah itu berdasarkan tadi penyebarannya, kemudian usia berapa sih yang biasa terkena pada penyakit itu, atau masalah gizi itu biasanya terjadi pada kelompok umur yang mana. Nah, itu bagian dari yang namanya analisis status kesehatan. Nah, berikutnya adalah analisis kependudukan. Jadi kalau analisis kependudukan itu biasanya gambaran demografi. Jadi kalau dalam suatu laporan analisis situasi, jadi analisis kependudukan itu biasanya gambaran lokasi program gitu. Jadi dan biasanya dia adalah analisa terhadap struktur kependudukan dan demografi lokasi. Jadi bisa jadi misalnya dia daerah pedesaan, daerah perkotaan, atau daerah apa gitu ya, atau tempat yang akan kita lakukan itu adalah lokasi perumahan gitu misalnya. Jadi itu adalah gambaran dari analisis kependudukan. Kemudian penduduknya itu secara garis besar berapa jumlah penduduk. Kemudian pertumbuhan penduduk berapa persen, kan itu ada di statistik penduduk atau di kabupaten kota dalam angka. Nah, itu ada pertumbuhan penduduk. Kemudian ada struktur umur. Jadi bisa dilihat ternyata jumlah penduduk di sini tuh banyaknya misalnya lansia atau banyaknya usia produktif. Nah, itu digambarkan dalam yang namanya analisis kependudukan. Atau juga mobilitas penduduk. Jadi penduduk sini sebagian besar karena pekerjaannya misalnya nih dari Banten, banyak yang bekerjanya misalnya ke Jakarta, akhirnya mobilitasnya tinggi gitu. Nah, itu digambarkan dalam yang namanya analisis kependudukan. Dan analisis kependudukan ini sesuai dengan wilayah yang akan kita buatkan program itu. Biasanya memang karena program itu biasanya dilakukan untuk suatu lingkup yang sudah dibatasi. Jadi misalnya bikin program ini di satu desa gitu ya. Jadi satu desa itu bisa kita gambarkan secara menyeluruh bahwa jumlah penduduknya sekian, bahwa pekerjaannya sebagian besar seperti apa, misalnya petani,
atau misalnya nelayan, atau misalnya ternyata sebagian besar buruh di pabrik gitu. Jadi biasanya memang untuk karena kalau terlalu luas wilayah program, seringkali itu yang membuat jadi tidak efektif suatu program gitu ya. Nah, yang ketiga adalah analisis perilaku kesehatan. Dan biasanya pada masalah-masalah gizi, sebagian besar masalahnya adalah terkait dengan perilaku gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menggambarkan pengetahuan orang, bagaimana sikapnya, bagaimana perilakunya, baik misalnya perilaku konsumsi sayur buah misalnya, jika terkait dengan masalah itu ya kan. Kalau misalnya tadi kayak masalah kesehatannya hipertensi, berarti perilakunya pola konsumsi makanan asin misalnya, atau makanan seafood atau makanan olahan gitu. Itu kita analisis juga. Jadi kita harus cari tahu juga informasi terkait itu pada masyarakat tertentu tadi yang akan kita berikan program. Dan ini dapat kita dalami dengan menggunakan teori-teori. Jadi, pengetahuan tentang anemianya rendah, berarti kita harus tahu dulu nih, benar nggak di daerah tempat saya mau program ini pengetahuannya rendah gitu ya. Jadi kita buat sebuah kuesioner, baik itu kuesionernya itu nanti mau 10 pertanyaan saja. Jadi nanti kita buat ringkas saja mini kuesioner gitu ya. Jadi biar nggak terlalu banyak pertanyaannya. Jadi misalnya hanya 10 pertanyaan untuk tahu pengetahuan tentang anemia. Oh ternyata benar nih pengetahuannya rendah. Maka nanti ke depannya kita akan bisa melakukan suatu program untuk peningkatan pengetahuannya. Lalu kemudian kita lihat berapa lama kemudian apakah pengetahuannya itu mengubah perilakunya gitu ya. Misalnya perilakunya mengkonsumsi makanan sumber zat besi gitu. Nah, itu bagian dari yang namanya analisis perilaku kesehatan. Jadi, atau misalnya analisis perilaku merokok, gitu, atau analisis perilaku konsumsi aktivitas fisik misalnya. Nah, itu bagian dari yang namanya analisis perilaku kesehatan. Oke, berikutnya adalah analisis lingkungan. Jadi analisis lingkungan ini kalau kalian masih ingat dulu di awal-awal dari yang namanya mata kuliah penilaian status gizi, jadi akan ada yang namanya kondisi-kondisi lingkungan tertentu yang mempengaruhi masalah kesehatan. Jadi kayak contoh misalnya ini kan ada analisis lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial. Jika misalnya daerah tersebut adalah daerah kumuh padat penduduk, itu bisa jadi berpengaruh terhadap masalah kesehatan, misalnya PHBS-nya tidak baik, gitu ya, perilaku hidup bersih dan sehatnya tidak baik. Nah, itu bisa menjadi faktor penyebab terjadinya suatu masalah. Dan itu harus kita analisis juga bahwa lingkungan-lingkungan yang ada di lokasi tempat masyarakat tertentu yang akan kita berikan program itu harus bisa kita gambarkan. Jadi kayak lingkungan fisiknya seperti apa, misalnya ternyata rumah di sini tuh mungkin karena di pesisir misalnya, rumahnya itu sebagian besar bawahnya itu jadi yang bertiang tinggi misalnya seperti itu. Itu kan bagian dari yang namanya lingkungan fisik. Dan itu bisa kita gambarkan dalam proses yang namanya kita lakukan observasi. Jadi kita amati, oh ternyata lingkungan fisiknya seperti ini. Oh kemudian sosial ekonominya seperti ini. Jadi masyarakat di sini sebagian besar kan petani. Tadi udah dijabarkan di kependudukan. Jadi ya sosialnya itu mereka sangat akrab misalnya antar rumah, misalnya pergi menelayan itu bersama-sama dalam satu lingkungan dan seterusnya. Jadi itu adalah lingkungan yang mungkin bisa dijabarkan dalam yang namanya analisis situasi. Dan terakhir adalah analisis pelayanan kesehatan, dan ini bagian dari yang namanya tadi untuk mengetahui upaya apa yang sudah pernah dilakukan. Jadi kita harus analisis juga pelayanan kesehatannya, bahwa seperti contohnya di sini daerahnya dekat nggak Bu dengan puskesmas gitu, atau ada nggak promosi-promosi kesehatan yang sudah pernah dilakukan,
atau sudahkah mendapat informasi terkait dengan misalnya anemia gitu. Nah, itu bagian dari analisis pelayanan kesehatan. Ya, misalnya Ibu sudah dapat informasi tentang anemia atau belum? Oh, ternyata belum. Berarti Ibu pernah melakukan pengecekan kehamilan belum ke puskesmas atau ke posyandu gitu. Ternyata belum. Ternyata dia selama ini ceknya di klinik gitu. Jadi di klinik belum ada konsultasi diberikan dan seterusnya. Dan itu bagian dari menganalisis pelayanan kesehatan. Dan ketika misalnya analisis pelayanan kesehatan yang kemudian menjadi faktornya, bahwa itu bisa menjadi suatu rekomendasi kepada pengambil kebijakan untuk membuatkan suatu pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Nah, biasanya memang kalau analisis pelayanan kesehatan itu bermasalahnya pada daerah-daerah yang terisolir gitu ya, yang dia di pedalaman gitu, yang mungkin pelayanan kesehatannya jauh. Ini adalah proses gabungan dari berbagai mata kuliah yang sudah pernah dilakukan. Jadi kalau di penilaian status gizi kita udah bahas ada pengukuran langsung dan tidak langsung. Nah, itu nanti akan diaplikasikan lagi dalam mata kuliah ini gitu ya. Mau masalah misalnya terkait dengan masalah obesitas. Nah, masalah status kesehatannya berarti obesitas. Kemudian bagaimana kita untuk memastikan bahwa di daerah itu benar masalahnya obesitas? Berarti kita harus melakukan pengukuran langsung kan. Diukur berat badan, tinggi badan, dapat IMT. Oh, berarti kita bisa menggambarkan oh benar ternyata di sini masalahnya obesitas. Nah, itu aplikasinya gitu ya, aplikasi dari yang namanya penilaian status gizi itu. Nah, lalu bagaimana kita mendapatkan data-data yang tadi? Jadi kan tadi udah dijabarkan tuh ada 5 data yang analisis yang akan kita lakukan, dan itu harus bersumber dari data-data gitu ya. Nah, cara mendapatkannya bisa dengan sekunder. Nah, sekunder ini kalian sudah lakukan kemarin, yaitu bisa dari data sarana kesehatan, dari instansi, kemudian dari laporan-laporan kegiatan. Nah, selama perkuliahan ini memang kita diharapkan bisa mendapatkan data-data ini, hanya saja memang Ibu lebih prioritas kamu carinya yang googling aja gitu ya, karena kalau dulu Ibu ngajar ini mahasiswanya langsung ke Dinkes nyari datanya, ke puskesmas gitu. Tapi dengan kondisi COVID sekarang kan tidak bisa untuk melakukan hal itu gitu ya, untuk meminimalisir kontak fisik dengan petugas-petugas kesehatan. Jadi kamu kemarin Ibu sudah minta melihat data-data baik itu dari Riskesdas ataupun dari profil kesehatan di Banten ya. Nah, itu yang sekunder. Nanti mungkin bisa diperdalam lagi karena data-datanya yang kemarin itu kan data-datanya Ibu lihat masih ada juga yang masih fokus di Indonesia gitu ya, yang Bantennya belum terlihat gitu ya, walaupun mungkin sudah dijabarkan sedikit-sedikit tentang Banten, tapi nanti untuk dalam proses membuat laporan programnya itu harus bisa dijabarkan bahwa di Banten itu benar terjadi masalah ini gitu ya. Itu secara sekunder. Nah, secara primer adalah data itu diambil langsung oleh si pengambil data, atau dalam arti kalian dalam hal ini yang akan melakukan program. Jadi kalian kan akan melakukan program. Jadi kalian harus untuk data-data yang kalian tidak memilikinya ya berarti harus dilakukan pengumpulan data. Tapi Bu, kita sedang pandemi, gimana ngumpulin datanya? Oke, nanti kita bicarakan di praktikum, tapi ini Ibu akan sampaikan pengantarnya dulu. Nah, kalian bisa lakukan dengan 5 metode. Jadi ada 5 metode yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan data bidang gizi masyarakat. Ini secara umum dulu ya, bahwa 5 metode ini bisa kita laksanakan dalam proses, kalaupun misalnya enggak COVID bisa, pada saat sekarang tidak COVID, pada saat sekarang COVID juga bisa dilakukan, tapi memang harus ada protokol kesehatannya gitu ya. Nah, yang pertama bisa melakukan dengan observasi. Jadi observasi itu ya kuncinya adalah kita mengamati. Gitu ya. Mengamatinya bisa dengan cara observasi sistematis. Nah, observasi sistematis ini adalah mengamati karakteristik atau gejala atau perilaku tertentu secara sistematis. Jadi
Biasanya kita hanya melihat pada unsur yang akan kita mau amati aja. Jadi misalnya kita mau lihat bagaimana si ibu melakukan pola asuh terhadap anak. Jadi kita hanya mengamati bagian ketika dia pola asuh. Memang sih itu akan seharian juga. Jadi masuknya kita akan terlibat juga di situ. Tapi ada juga misalnya observasi yang mungkin yang sistematis itu misalnya observasi cara mencuci tangan contohnya. Jadi Bu silahkan Bu dipraktekkan dulu bagaimana cara Ibu mencuci tangan gitu. Atau misalnya kita lihat dalam prosesnya dia harus cuci tangan, nah kita lihat bagaimana dia mencuci tangannya. Nah itu yang namanya observasi sistematis. Jadi kita hanya melihat pada bagian yang akan kita kumpulkan datanya. Nah ada lagi namanya observasi partisipasi. Jadi kita terlibat langsung dalam kegiatan itu. Contohnya kayak kamu pergi ke suku Baduy gitu. Nah, suku Baduy itu misalnya kamu mengamati bagaimana kondisi di situ, akhirnya kamu harus terlibat di situ. Misalnya mereka lagi ternyata ada pesta adat, ya ikut dalam pesta adat itu gitu ya. Kan nggak mungkin dapat datanya kalau kita mengamati dari jauh gitu dilihat. Nah, berarti harus terlibat di situ. Ya udah lagi pesta adat, kita terlibat. Misalnya disuruh ngupas-ngupas bahan makanan, ya udah akan terlibat. Nah, itu partisipasi. Jadi, kita terlibat dalam kegiatan objek yang diamati. Nah, ada namanya observasi eksperimental. Jadi, mengamati suatu perlakuan atau akibat perlakuan. Jadi, ini contohnya yang penelitian-penelitian eksperimental atau contohnya misalnya seseorang diberikan kalau lebih ininya sih misalnya di laboratorium misalnya tikusnya ini dibuat dulu obes, setelah dia obes kemudian diberikan perlakuan treatment, dia harus melakukan aktivitas yang banyak, jadi kandangnya itu dibikin berbentuk yang cukup sulit sehingga dia kalau misalnya mau makan aja susah, harus banyak gerak. Nah, kemudian kita amati bagaimana kemudian akibat dari perlakuan itu. Nah, itu bagian yang namanya observasi eksperimental. Jadi kita kasih perlakuan dulu, baru kita amati apa yang terjadi. Nah, observasi ini persiapannya kita harus tahu dulu apa objek yang akan kita lihat, apa yang akan kita, secara teorinya seperti apa sih yang kita amati ini gitu ya. Dan di lapangannya seperti apa gitu. Nah, itu yang akan kita lihat lewat observasi. Dan ada tujuannya, kemudian ada cara dan alatnya untuk mengobservasi itu. Jadi ada yang dia observasi itu memang hanya pakai form. Jadi dia pakai form, misalnya mengobservasi kelengkapan pakaian saat sekolah misalnya. Jadi diobservasi, oh dia pakai dasi. Nah, itu biasanya pakai yang form observasi. Dia pakai dasi misalnya kan, dia pakai topi, pakai kaos kaki putih. Nah, itu observasi dengan men-checklist. Jadi ada formnya. Tapi ada juga observasi yang harus kita foto. Jadi difoto, kemudian divideokan. Nanti setelah itu baru kita ceritakan dalam video tergambar seperti ini, dalam foto tergambar seperti ini gitu. Dan perlu ada latihan juga pada si observer. Jadi si orang yang melakukan observasi itu. Dan alat bantunya bisa catatan-catatan atau lembar checklist tadi, atau peralatan mekanik, baik itu kamera, handphone, dan seterusnya. Jadi bisa dengan observasi ya. Jadi nanti kamu di berikutnya kita akan lihat, kalau saya mau tahu ini Bu, pakai observasi bisa nggak gitu. Atau misalnya harus perlu yang lain. Nah, berikutnya adalah wawancara. Kalau ini mungkin kamu sudah pernah lakukan lah ya. Kalau Ibu lihat di video kamu yang terkait dengan ketahanan pangan, itu kamu sudah melakukan wawancara kan. Nah, wawancara ini bisa dilakukan tidak terpimpin atau bebas terpimpin, atau diskusi, model diskusi gitu ya. Jadi ini nanti bisa kamu lakukan yang mana saja gitu ya untuk mengetahui suatu informasi. Kalau tidak terpimpin berarti ada susunan wawancara, pertanyaan, tapi bisa jadi nanti di lapangan susunan pertanyaan itu akan berubah, jadi menyesuaikan dengan di lapangan, atau bisa jadi nambah nanti pertanyaannya. Nah, itu wawancara tidak terpimpin. Kalau yang terpimpin, pertanyaannya itu sudah disusun spesifik, jadi kamu biasanya tinggal checklist kalau terpimpin itu. Kalau nggak tinggal checklist,
tinggal dituliskan jawabannya singkat-singkat biasanya terpimpin. Jadi biasanya memang pertanyaan tertutup. Jadi ada pilihannya. Kemudian kalau wawancara bebas terpimpin, gabungan dari tidak terpimpin dan terpimpin. Maksudnya gimana? Berarti ada dia bisa jadi ada pertanyaannya spesifik, tapi si responden diberikan kebebasan untuk menjawab sampai dia selesai. Itu biasanya yang bebas terpimpin. Jadi kalau yang tidak terpimpin kadang kita cut, oh berarti gini ya Bu, kalau gini gimana gitu. Jadi itu yang tidak terpimpin. Jadi memang perlu ada latihan untuk melaksanakan dari 3 ini. Nah, kalau yang keempat, dia diskusi atau FGD. Jadi dia itu semacam kita bikin satu grup dan biasanya dia maksimal 8 orang. Nah, di dalam grup itu dia diskusi, kita lemparkan pertanyaan. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah anemia itu menjadi masalah pada ibu hamil di desa ini? Gitu. Nah, itu ditanyakan. Nah, masing-masing akan memberikan jawabannya. Itu namanya diskusi atau forum group discussion. Dan biasanya dilakukan pada kelompok yang dia punya level yang sama. Jadi kayak contohnya sesama pemuka adat gitu, sesama ketua RT gitu, sesama ketua RW. Nah itu biasanya dilakukan yang namanya FGD. Karena kita nggak bisa langsung wawancarai secara satu-satu gitu ya, tapi kita akan lakukan yang namanya FGD. Nah persiapannya berarti ya punya kemampuan untuk mewawancara gitu ya. Dan yang paling penting itu adalah itu. Jadi bagaimana kita menggunakan bahasa ketika pembukaan wawancara, gitu ya, menyampaikan salam, kemudian nanti melanjutkan pertanyaan ke berikutnya, gitu. Dan juga bagaimana melihat situasi dari orang yang kita wawancara. Gitu. Kalau misalnya kelihatan udah mulai nggak nyaman, oh baik Bu, kita lanjutkan, dalam arti diselesaikan dengan segera, gitu ya. Biasanya seperti itu. Dan alat bantunya daftar pertanyaan, dan biasanya kalau sekarang itu udah nggak alat pencatat lagi ya, langsung direkam aja pertanyaan-pertanyaan apa langsung direkam. Nah itu wawancara. Nah kalau dalam pandemi sekarang itu wawancara bisa dilaksanakan walaupun dia kan di sini dikatakan ini salah ketik Ibu, sambil bertatap muka. Nah sambil bertatap muka ini bisa dilakukan dengan via handphone gitu ya. Sekarang misalnya WhatsApp video call, bisa dengan Zoom call gitu ya, itu juga bisa dilakukan. Jadi tidak ada keterbatasan yang mungkin ketika ini dilakukan dalam masa COVID ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan angket atau kuesioner. Dan ini sekarang lagi banyak ya. Jadi bikin Google Form, kemudian disusun pertanyaannya di Google Form, ya sudah di-share linknya. Nah ini mungkin yang akan lebih memungkinkan untuk kamu lakukan dalam proses analisis situasi ini. Jadi nanti praktikumnya adalah melakukan ini. Jadi menganalisis faktor-faktor yang tadi dengan menggunakan angket atau kuesioner. Jadi kalian buat daftar pertanyaannya, kemudian dibuat dalam link Google Form, kemudian nanti di-share sesuai dengan sasaran atau kelompok masyarakat yang sudah kita tentukan sebelumnya. Dan kalau sekarang angket atau kuesioner yang pakai Google Form itu tidak perlu lagi ada analisis. Pasti akan langsung keluar persentasenya. Oh yang jawab A sekian persen, B sekian persen gitu kan. Jadi akan lebih memudahkan kalian juga. Nah, yang keempat adalah pengukuran langsung. Kalau ini yang kemarin sudah disampaikan bahwa pengukuran langsung itu kayak pengukuran antropometri, klinis, biokimia, biofisik. Nah, itu kan langsung kita ukur. Atau pengukuran yang modelnya adalah tidak langsung, tapi dia masih disebut dengan namanya pengukuran. Walaupun kayak konsumsi gizi, food recall, kan wawancara Bu, katanya. Iya, tetap dia dikatakannya itu adalah mengukur. Kita mengukur bagaimana asupannya gitu ya. Tapi dengan dengan menggunakan form gitu ya, atau statistik vital, kemudian atau faktor ekologi. Jadi kemarin sudah kita bahas terkait dengan cara pengukuran ini. Dan yang pasti yang harus diperhatikan adalah penggunaan alat ukurnya, kemudian apakah sudah terkalibrasi gitu ya, kemudian prosedurnya,
Dan juga kalau yang namanya kayak statistik vital dan faktor ekologi, berarti list informasi apa sih yang kita butuhkan terkait dengan masalah ini gitu ya. Kemudian kita akan cari di mana data ini. Nah, itu bagian dari faktor ekologi dan statistik vital. Dan juga perlu diperhatikan kalau yang namanya pengukuran ini, tim pengukur. Jadi orang yang mengukur itu harus orang-orang yang terlatih gitu ya. Terlatih atau ahli. Misalnya nih mengecek tekanan darah. Jangan sampai kita membuat suatu pengumpulan data mengecek tekanan darah itu tidak dilakukan oleh tenaga medis gitu ya. Nah, itu pasti akan dipertanyakan nantinya datanya valid atau enggak. Oke, dan terakhir adalah studi dokumentasi, yaitu kita mengambil data-data dari dokumen-dokumen yang ada. Nah, ini sudah dilakukan dan kaitannya dengan data sekunder ya. Jadi biasanya informasi yang dicari itu adalah berupa kondisi geografis, gambaran wilayah, dan seterusnya. Dan kemarin sih Ibu sudah minta kamu untuk melakukan pencarian literatur faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi masalah ini. Nah, itu bagian namanya studi dokumentasi. Dan itu meringkas dari hal-hal yang akan kamu dalami dari suatu kelompok masyarakat. Jadi kalau misalnya kemarin disebutkan faktor-faktornya gitu ya, terus muncul misalnya faktornya Bu yang berhubungan ada 3. Tapi Bu kalau dalam penelitian si A banyak banget Bu faktor yang berhubungan. Gitu. Maka dicari dukungan-dukungan lain sehingga kita akan dapat faktor-faktor yang memang dijelaskan dalam berbagai literatur. Misalnya ada 5 literatur Bu mengatakan faktor A ini yang berhubungan. Ya sudah, berarti yang akan kita analisis situasinya adalah faktor itu gitu ya. Jadi memang makanya kemarin perlu yang namanya pas pencarian literatur itu adalah kamu mencari literatur yang memang dia sudah menyatakan pada beberapa faktor saja gitu. Soalnya ada yang Ibu dapat yang menjawab itu faktornya banyak banget gitu ya. Nanti kamu akan kesulitan ketika melakukan analisis situasi dengan faktor yang banyak. Berarti kamu akan wawancara sebanyak itu gitu ya. Nah, itu 5 cara pengumpulan data. Nah, pengolahannya seperti apa? Nah, pengolahannya nanti ada namanya editing. Jadi editing itu ngelihat lagi jawabannya udah jelas belum, udah relevan belum dengan pertanyaan itu. Gitu. Nah, kalau nanti dalam bentuknya kuesioner online, berarti kan mengecek, kalau ini kan dalam kuesioner bisa dibuat pengaturan ya bahwa pertanyaan ini harus dijawab dengan angka gitu ya, atau dengan tulisan gitu ya. Jadi kamu bisa memutus proses ini. Jadi proses ini paling hanya melihat ternyata benar dia udah menjawab dengan angka dan seterusnya. Kemudian coding, kalau biasanya coding ini kita mengkategorikan. Jadi kayak kita awalnya minta datanya berat badan dan tinggi badan. Lalu kemudian kita hitung IMT. Nah, setelah dapat IMT, pasti kita kan mengkategorikan kan, ada yang normal, ada yang ada yang overweight atau ada yang underweight. Nah, itu kita kategorikan di proses coding. Nah, setelah kita sudah mengkategorikan, baru kita input. Kita input ke dalam program komputer, baik itu dengan WHO Antro atau dengan SPSS. Nah, kalau sudah prosesnya kita udah tahu dia overweight atau obes, kita bisa masukkannya ke SPSS langsung. Tapi kalau misalnya dia Ibu ini balita, sudah diukur berat badan dan umurnya sudah diketahui, tapi belum tahu nih status status gizinya apa gitu. Berarti masukkan ke WHO Antro dulu untuk tahu dia berapa JET score-nya dan dia masuk kategori yang mana gitu ya. Lalu nanti ada tabulasi. Tabulasi ini adalah untuk menggambarkan hasil dari data yang sudah kita buat. Biasanya disajikan dalam tabel, dalam grafik. Yang underweight sekian orang, yang normal sekian orang, yang overweight sekian orang. Itu tabulasi. Jadi nanti digambarkan dalam proses ini. Dan yang terakhir adalah analisis data. Jadi datanya kemudian dianalisis dalam arti dilihat ternyata yang tinggi misalnya yang obesitas.
Nah, itu pakai analisis deskriptif. Jadi digambarkan dalam bentuk tabel. Ini contohnya, biasanya memang kalau deskriptif itu untuk menggambarkan karakteristik. Jadi kayak kalau contohnya di sini tuh ada kayak smoking status ya, status merokok. Ternyata kalau pada yang grup dengan fraktur dia 18 orang, kalau yang non fraktur 142 orang. Berarti orang-orang yang ada frakturnya ini sudah mulai menjaga agar tidak merokok. Itu bagian dari yang namanya menarasikan dari suatu tabel. Nah, kemudian atau misalnya physical activity, ada aktif, ada sedentary, ada limited. Jadi setelah dicek ternyata pada yang fraktur yang tinggi itu adalah mereka yang sedentary, yaitu 34%. Dan pada yang non fraktur ternyata kalau ini dia limited pada fraktur dan non fraktur, berarti dia membandingkannya ke samping ya kalau ini. Jadi pada kelompok fraktur dan non fraktur ternyata sebagian besar yang limited itu pada yang non fraktur. Yang ini juga gitu. Jadi antara dua kelompok ini yang tinggi aktivitas fisiknya sedentari itu lebih tinggi pada yang non fraktur. Kemudian kalau yang physical activity yang aktif itu ternyata lebih tinggi pada yang non fraktur. Jadi memang kita menarasikan dari data itu. Nah, ini juga nanti bagian dari tugas praktikum. Nah, kalau kita lihat juga misalnya weight-nya, ternyata berat badannya itu lebih tinggi pada yang non fraktur. Nah, itu bagian dari menarasikan hasil analisis dan di mana kita menarasikan tabel ya. Jadi ini tabel deskriptif. Jadi hanya menggambarkan lebih tinggi pada kelompok yang non fraktur gitu. Atau ternyata di daerah ini sebagian besar tidak suka konsumsi sayur dan buah. Jadi atau sebagian besar dari responden yang saya tanyakan itu tidak tahu stunting, misalnya itu terkait dengan pengetahuan ya, misalnya tidak mengetahui apa itu stunting. Nah, itu juga bagian dari yang namanya analisis deskriptif. Nah, inferensial berarti kalau dulu waktu di statistik kesehatan kalau masih ingat yang namanya statistik inferensial berarti kita melihat hubungan gitu ya, atau melakukan uji hipotesis. Nah, untuk mendapatkan kesimpulan terkait faktor yang berhubungan atau adakah perbedaan gitu ya. Nah, contohnya dia dilaporkan gitu ya, atau disajikan dalam bentuk tabel 2x2. Ini disebutnya tabel 2x2 kenapa? Jadi tabel di sini 2, di bagian kolom sel barisnya 2, kolomnya ada 2. Nah, ini tabel 2x2. Kemudian nanti keluar nilai signifikansinya berapa, nilai OR-nya berapa. Nah, kalau dari tabel ini, maka yang bisa kita jelaskan adalah bahwa ada hubungan antara status ekonomi ibu dengan penggunaan jamban di keluarga dengan nilai signifikansi 0,01 dan nilai OR-nya 4,2. Jadi kalau dibilang gini berarti kalau status ekonomi ibunya cukup itu 4,2 kali bisa memberikan menjadikan keluarga itu menggunakan jamban yang sehat. Itu kesimpulan dalam analisis diferensial. Nah, ini nanti bisa dilakukan kalau misalnya data-data dalam analisis situasi itu banyak, biasanya memenuhi syarat minimal dari suatu uji hipotesis. Oke, sampai sini kita cukupkan perkuliahan hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.